Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pada hari ini kita akan melakukan arbitrase tentang penyelesaian sengketa wan prestasi pinjaman modal usaha toko Sinarmas. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya sebagai arbiter, dan untuk pada para pihak silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Katarina Clara, saya sebagai penggugat. Saya Leonie Agusti Kliuse sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Perkenalkan, nama saya Lena Angel Lestari sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Putri Jasmine Nulandari sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Baik, langsung saja ya kita mulai arbitrase kita pada hari ini. Kepada pihak tergugat silakan menyampaikan pernyataannya atau permasalahannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan menyampaikan kronologi wan prestasi perkara ini, bahwa pada awalnya tergugat meminjam uang kepada saya sebesar 75 juta yang diperuntukkan sebagai modal usaha toko Sinar Emas. Berdasarkan kesepakatan, pinjaman tersebut wajib dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan dengan angsuran tapi tiap bulan sebesar Rp6.250.000. Namun dalam perjanjiannya tergugat telah melakukan wan prestasi atau cedera janji. Tergugat telah melakukan kewajibannya dengan telat membayar selama 2 bulan dengan total tunggakan sebesar Rp12.500.000. Keterlambatan ini sudah jauh melewati batas waktu yang telah kami sepakati bersama. Baik, terima kasih. Bagaimana tanggapan tergugat tentang pernyataan dari si penggugat? Silakan dijelaskan. Baik, menanggapi kronologi yang disampaikan oleh penggugat, kami selaku tergugat ingin memberikan klarifikasi dan duduk perkara yang sebenarnya demi keadilan, bahwa benar terjadi hubungan pinjam-meminjam modal usaha senilai 75 juta untuk operasional toko Sinar Emas dengan angsuran Rp6.250.000 per bulan. Namun, kami menolak dalil yang menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki itikat baik. Keterlambatan pembayaran selama 2 bulan total Rp12.500.000 ini terjadi bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian murni, melainkan karena adanya faktor eksternal yang di luar kendali kemampuan, keadaan memaksa atau kondisi bisnis. Oke, terima kasih atas tanggapan dari pihak termohon ya atau tergugat. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan penggugat atas jawaban dari tergugat? Silakan. Kami selaku penggugat menyatakan menolak sepenuhnya alasan penggugat. Penggugat sudah menyatakan secara sah adanya utang modal usaha sebesar 75 juta dengan angsuran per bulannya Rp6.250.000 per bulan. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Kemudian bagi pihak tergugat, bagaimana tanggapannya atas tanggapan dari penggugat? Silakan. Baik, saya dari kuasa hukum dari pihak tergugat izin menjawab. Pertama, menolak dalil wan prestasi. Kami menolak disebut tidak beretikat baik atau sengaja ikat janji. Kedua, keterlambatan ini murni karena krisis arus cash atau cash flow eksternal pada toko Sinar Emas. Ketiga, keberatan pelunasan seketika. Kami keberatan jika harus melunasi seluruh sisa utang secara sekaligus saat ini karena kondisi modal usaha sedang macet. Kami berkomitmen mencicil kembali begitu situasi membaik. Keempat, yaitu yang terakhir, menolak sita jaminan dan ganti rugi. Kami memohon agar hakim menolak tuntutan sita jaminan atas toko Sinar Emas dan tuntutan ganti rugi, karena penyitaan justru akan mematikan usaha kami dan menutup sumber dana untuk melunasi utang tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban dari kuasa hukum pihak tergugat. Selanjutnya bagaimana tanggapan atau jawaban dari pihak penggugat? Dipersilakan. Baik, sebelumnya izin di sini saya sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat yang menjawab. Kami selaku penggugat menolak mentah-mentah seluruh pembelaan tergugat dan menegaskan hal-hal berikut. 1. Sita jaminan harga mati. Penyitaan toko Sinar Emas harus tetap dilakukan. Alasan menyita toko akan mematikan usaha.
Hanyalah drama tergugat untuk mengulur waktu dan menyelamatkan aset mereka. 2. Bayar lunas seketika. Tidak ada negosiasi atau cicilan ulang. Tergugat sudah nyata wan prestasi menunggak Rp12.500.000. Kami tidak mau tahu kesulitan mereka. Utang pokok wajib dilunasi total sekarang juga, entah dengan mencari pinjaman lain atau menjual aset pribadi. 3. Denda dan ganti rugi wajib. Macetnya modal ini merugikan finansial kami, jadi tuntutan bunga dan ganti rugi tetap harus dikabulkan. Baik, terima kasih. Setelah melakukan perundingan dengan pihak tergugat, kami menyepakati sebagai berikut. Kami selaku tergugat dengan segala kerendahan hati mengakui kelalaian kami atas keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 bulan ini, mencapai total Rp12.500.000. Kami sama sekali tidak berniat mengelak, memungkiri, apalagi memutus hubungan hukum pinjam-meminjam modal usaha senilai Rp75 juta yang telah disepakati bersama untuk operasional toko Sinarmas. Keterlambatan ini murni terjadi karena toko Sinarmas sedang mengalami krisis arus cash atau cash flow yang sangat berat akibat penurunan omset drastis di luar prediksi kami. Sebagai bentuk itikat baik dari tanggung jawab moral, kami berkomitmen untuk tidak lari dari kewajiban ini. Kami memohon kearifan dan kebijakan dari pihak penggugat untuk memberikan sedikit kelonggaran waktu atau penjadwalan ulang restrukturisasi pembayaran tunggakan tersebut. Demi kelangsungan usaha yang juga menjadi sumber utama kami untuk melunasi seluruh sisa hutang secara tuntas. Baik, terima kasih atas semua pernyataan yang telah diberikan atau dijawab oleh semua para pihak. Sini saya akan membacakan hasil putusan. Jadi, hasil diselesaikan secara kekeluargaan dan diterima oleh kedua belah pihak dan menandatangani surat perjanjian. Menutup arbitrase tentang wan prestasi yang dilakukan oleh penggugat berakhir damai. Selanjutnya surat didaftarkan ke pengadilan negeri agar diberikan akta perdamaian. Terima kasih.